Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan 3 ini kita bakal membahas tentang modul kernel pada Linux. Jadi pada praktikum ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul kernel yang sederhana dan memuatnya ke dalam kernel Linux. Nah, kita juga akan memodifikasi modul kernel agar dapat membuat entry di sistem berkas /.proc gitu. Jadi praktikum ini bisa diselesaikan menggunakan mesin virtual Linux yang udah kita bikin ini, yang udah kita install pada pertemuan kedua, Deng. Dan meskipun kita dapat menggunakan editor teks apapun untuk menulis program C, nah kali ini kita harus menggunakan aplikasi terminal untuk mengelola modul ini gitu. Jadi terminal yang ada di OSC ini, yang kita buka ini gitu. Jadi OSC ini dia ibaratnya langsung ke terminal, karena seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu, OSC ini bergerak menggunakan command line interface. Jadi dia tidak ada grafiknya sama sekali, tidak ada GUI-nya sama sekali. Jadi keuntungan mengembangkan modul kernel adalah membuat metode yang relatif mudah untuk berinteraksi dengan kernel. Jadi sehingga kita bisa menulis program secara langsung memanggil fungsi kernel gitu. Jadi penting untuk kalian mengingat bahwa kita memang menulis kode kernel secara langsung untuk berinteraksi dengan kernel itu. Namun biasanya setiap kesalahan dalam kode dapat membuat sistem crash. Karena kita akan menggunakan mesin virtual, jadi kegagalan yang paling buruk hanya akan memerlukan reboot sistem gitu. Paham? Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita melakukannya langsung dari, ibaratnya kita dual boot lah gitu di laptop kita ini langsung kan. Tapi nanti kalau misalkan kenapa-napa atau ada sistem crash gitu, kayak kita tuh nggak ribet-ribet gitu, nggak perlu ribet-ribet, karena kita hanya perlu masukkan perintah rebootnya kayak gini deh tulisannya. Itu tuh perintah untuk merestart gitu, merestart OS. Nah, jadi lebih ibaratnya kita pakai VM VirtualBox ini bukannya gimana ya, bukan hanya untuk pemula juga, tapi kayak kita kan hanya untuk belajar gitu. Jadi kalau kenapa-napa ya it's okay, no problem, tinggal gituin aja lagi, dimasukkan perintah itu gitu. Jadi tujuan untuk memahami kernel modules ini, jadi tuh bagaimana kita membuat kernel modus itu bekerja, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan kernel Linux gitu. Jadi modul itu bagian dari kernel Linux. Nah, modul-modulnya itu yang ada banyak, yang bakal kita buat, kita hapus, dan kita lihat message-nya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, singkatnya, kernel modul itu adalah bagian dari kode yang dapat dimuat dan dilepas dari kernel secara dinamis. Karena OS kita ini OS yang open source gitu. Jadi bisa dimuat, bisa dilepas. Dan ini memungkinkan kernel untuk tetap modular dan efisien. Baik, langsung saja ke praktikumnya. Kita masuk ke folder CH dalam folder OSC. Nah, jadi kita login aja dulu ya. Login ini username-nya OSC. Sudah ada ya. Terus password-nya juga sama OSC. Oke, untuk peringatan sekali lagi, ini walaupun kita sudah mengetikkan password-nya, dia tidak akan muncul. Karena yang namanya password itu tersembunyi. Kalau di dalam grafik user interface saja tampilannya sudah menjadi titik-titik itu, atau bintang-bintang, nah kalau di command line interface, password itu tidak tampil sama sekali, tidak berbentuk bintang ataupun titik-titik. Jadi, walaupun kita sudah mengetikkan sesuatu dan tidak di sana masih kosong, aslinya itu ketikan yang kita masukin itu udah ada, udah masuk ke dalam
terminal ini gitu. Nah, karena tadi sudah diketikkan, masukkan enter. Gitu. Lalu sekarang kita tidak perlu menggunakan sistem root untuk menggunakan ini karena dalam langkah ini kita masih perlu memodifikasi beberapa hal gitu. Nah, sekarang kita masukkan perintah lsmod untuk melihat modul yang dimuat pada saat ini gitu. lsmod lalu enter. Nah, inilah modul-modul yang ada di kernel ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat dan menyimpan file simple.c ke dalam kode kernel modul sederhana. Jadi kita bisa lihat di dalam folder default yang ada di OSC ini. Masukkan aja perintah ls dulu ya, kita lihat foldernya. Nah, ini ada 3 kan? Ada yang zip sama yang biru. Nah, yang biru ini folder ya. Jadi masukkan perintah cd final strip src strip osc 10e lalu enter. Nah, kita lihat lagi folder ch-nya apa saja yang ada di dalam final src ini. Enter ya. Nah, ini dia. Kita menggunakan ch2. Jadi masukkan perintah cd ch2. E2 maksudnya. Oke. Nah, kalau udah, silahkan kalian masukkan perintah ls untuk melihat isi yang ada dalam folder ch2 ini. Di sini ada hello.c, makefile, dan simple.c. Kali ini kita akan menggunakan simple.c, oke? Dalam kernel simple.c ini, kita dikompilasi menggunakan makefile yang menyertai kode sumber di buku ini. Untuk mengkompilasi modul, jadi kita masukkan perintah baris mak atau make. Jadi masukkan perintah make. Enter. Oke, sudah make 1 living directory. Oke, tersimpan di usr src linux header 4.4 gitu. Ini nih apa ya, versinya ya. Nah, jadi langsung saja kita mempelajari cara membuat dan menghapus modul kernel ke dalam sistem Linux. Jadi yang pertama itu adalah memuat modul kernel dengan insmod. Jadi perintah untuk membuat kernel itu seperti yang barusan saya bilang, itu tuh adalah insmod. Karena kita belum masuk ke root, perintahnya menggunakan sudo insmod simple.ko. Bentar, kita lihat dulu ya. Tadi yang sebelumnya isi folder yang ada di ch2 itu adalah hello.c, makefile, simple.c. Sekarang isinya sudah menjadi sekitar lumayan lebih lah ya dari 3 file tadi. 3 kernel tadi, 3 modul tadi. Nah, jadi kita bakal menggunakan yang simple.ko, oke? Seperti yang sudah barusan saya jelaskan tadi, masukkan perintah sudo insmod simple.ko. Nah, mungkin di beberapa user itu tuh tidak perlu memasukkan password. Tapi di sini saya perlu memasukkan password. Masukkan password yang sebelumnya kita login gitu. Login menggunakan username OSC. Passwordnya sama, itu OSC juga. Lalu enter. Nah, kemudian itu tuh barusan cara membuat modul kernel kan. Nah, sekarang kita memeriksa apakah modul telah dimuat. Jadi masukkan perintah ismod itu tuh cari modul sederhana gitu. Nah, lsmod maksudnya ya. Jadi titik masuk modul dipanggil saat modul dimasukkan ke dalam kernel. Nah, untuk memeriksa isi pesan di buffer log kernel, kita memerlukan
perintah di message di ESG lalu enter. Nah, inilah isi pesan di buffer lokal kernel. Maaf ya, typo mulu. Oke, lanjut. Kalau udah kayak gini, berarti ini pesan buffer lokal kernelnya lumayan banyak. Jadi kita sepertinya harus menghapus ini deh. Jadi langkah selanjutnya tuh kita bakal menghapus modul kernel. Nah, cara menghapus modul kernel yang tadi udah kita buat dengan perintah insmod, kita menghapusnya dengan perintah rmmod. Tahu kan rm itu apa artinya? Remove. Mod itu modul. Jadi masukkan perintah rmmod. Jangan lupa kata sudonya karena kita tadi tidak menggunakan root untuk mengakses ini. Jadi masukkan sudo rmmod simple. Nah, simple ini apa tadi? Simple adalah kernelnya. Gitu, adalah modul yang barusan kita buat. Nah, kalau sudah dia tidak akan muncul warning atau apapun, dia bakal langsung next ke komen selanjutnya. Selanjutnya itu kita bakal menghapus buffer tadi ya, menghapus pesan-pesan kernel tadi tuh. Caranya masih sama, masih di message, cuman bedanya kita menggunakan sudo, terus di message, lalu tambahkan C. Nah, C ini maksudnya tuh clear ya, jadi kita hapus. Nah, dia menghapus satu persatu, makanya dia menampilkan semua yang tadi. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat lah ya, bagaimana apakah itu sudah terhapus atau belum. Caranya itu kita masukkannya perintah yang tadi. Kalau dia masih muncul berarti dia belum hapus semua. Tapi kalau misalkan buffernya udah kosong gitu, berarti dia betul-betul sudah terhapus ya guys. Nah, enter. Nah, sudah tidak ada berarti sudah terhapus. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah praktikum di mana kita akan membuat dan menyimpan kode file hello.c. Nah, seperti yang sudah kita lihat, hello.c itu sudah ada di dalam folder ch2. Jadi, kita perlu sebentar ya guys. Kita perlu pastikan gitu. Kita pastikan apakah dalam folder hello.c ini sudah ada codingan yang gunanya itu, bentar ya, nanti bakal saya jelaskan. Langsung saja masuk ke perintahnya. Cara melihat isi file itu perintahnya cat ya, cat hello.c. Nah, oke, gini. Oh iya, karena ini CLI, jadi ini nggak bisa di scroll ke atas ya guys ya. Jadi kita harus masuk ke filenya aja, nggak perlu dilihat doang. Jadi kita masukkan perintah nano, nama filenya apa tadi? Hello ya, hello.c. Oke. Nah, dalam kode-kode ini ada beberapa penjelasan yang harus saya jelaskan gitu ya. Nah, pertamanya ada yang namanya approach reach. Approach reach ini nih fungsinya untuk dipanggil setiap kali file approach hello dibaca. Dan ini mengembalikan pesan hello world gitu. Lalu di bawahnya ada lagi yang approach create. Nah, ini nih gunanya untuk membuat entry baru di dalam folder approach dengan nama hello.
ngono lah. Terus apakah ada lagi yang perlu dijelaskan di sini? Bentar ya. Oke, seperti tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Remove ini ya wajar ya, ini untuk menghapus ya. Pern ini untuk menampilkan seperti biasa guys. Nah, sedangkan include, define ini nih bahasa C. Kalian pernah belajar bahasa C kan? Inilah dia, ini nih kita menggunakan Linux init.h gitu kan. Ini kita masukin apa namanya? Tahu nggak kalian kenapa kita menggunakan Linux? Menggunakan bahasa C, karena bahasa C itu tuh bahasa yang langsung berkomunikasi dengan bahasa mesin gitu. Jadi bahasa C itu juga bagian dari low level language dan high level language gitu. Jadi dia udah include ya sama bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah. Di mata kalian mungkin bahasa tingkat tinggi itu yang susah kan? Padahal enggak. Bahasa tingkat tinggi itu yang paling dekat dengan bahasa manusia. Sedangkan bahasa tingkat rendah itu tuh yang paling dekat dengan bahasa mesin yang binar tuh 0101. Jadi ya begitulah. Kalau di bahasa C ini kita bisa mengcoding langsung gitu. Makanya dia sekali dua gitu loh. Masuk ke kategori bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah. Jadi kalau misalnya kalian pengen pro dalam bahasa pemrograman, saran saya pakai C sih. Walaupun emang gimana ya, bahasa C ini udah bertahun-tahun dari zaman kapan tuh masih kepake terus. Sedangkan kayak bahasa PHP dulu tahun 2019 tuh powerful kali tuh PHP. Tapi sekarang udah kegeser ya sama beberapa bahasa ya baru kayak Laravel ya, terus untuk database gitu kan. Terus juga udah keganti juga sama Python dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat ya Python juga udah nggak powerful lagi, mungkin udah ada lagi yang baru mungkin. Jadi kalian pokoknya kalau emang mau fokus ke pemrograman, saran saya walaupun bahasa C ini agak kompleks dan rumit, saran saya bagusnya kuasai bahasa C sih. Oke. Back to topic. Lanjut, kita keluar. Cara keluarnya itu Ctrl X. Nah, jadi selanjutnya tuh kita bakal membuat makefile untuk kompilasi modul kernel. Nah, jadi tinggal mengganti simple O menjadi hello.o. Bagaimana caranya? Sebentar ya. Caranya itu sangatlah simple. Pertama kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya isinya. Harusnya kita lihat ya. Chatnya. Ini bisa nih pakai perintah kayak tadi karena dia sedikit harusnya itu ya. Sedikit. Nah, ini dia. Harus pakai nano aja lah biar enak nunjuk-nunjuknya ya. Nano makefile. Nah, ini dia. Sudah yang saya bilang tadi, membuat file bernama makefile di folder dengan hello.c. Kita keluar dulu ya, Ctrl X seperti biasa. Lalu kita masukkan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu perintah mak. Nah, oke, kita lihat lagi. Sudah tidak. Harusnya modul kernel yang bernama hello.co itu tuh udah terbentuk pas kita buat perintah mak tadi. Coba kita lihat ya codingan tadi sebelumnya ya, apakah sudah benar. Maxi modul screen sudah benar harusnya ya. Oke, salah ya, kita harus masukkan ini. Walaupun tadi kan simple.o, sekarang kita pakai yang hello.o. Maaf ya, wajar.
manusiawi tidak pernah sempurna. Oke, enter ya. Nah, lalu kita masukkan perintah make tadi. Oke, harusnya bisa. Kalau nggak bisa, wah gawat sekali. Nah, masukkan perintah ls. Nah, sudah bisa ya. Jadi, hello.c, hello.ko, hello.mod.c, hello.mod.o sudah terbuat. Nah, sekarang waktunya kita muat modul kernelnya. Yang sebelumnya tuh kita membuatnya tuh pakai yang simple.ko kan. Nah, kalau ini kita bakal membuatnya dengan hello.ko. Seperti sebelumnya, perintahnya itu sudo insmod hello.ko. hello.ko. Nah, bentar. Nah, jika modul berhasil dimuat, kita akan melihat pesan di message atau log kernel. Jadi perintahnya itu sama kayak sebelumnya di message. Nah ini, atau kalian juga bisa masukkan perintah ini. Oke, nah sama aja ya fungsinya ya. Coba kalian lihat secara spesifik apa yang beda. Warnanya saja ya berbeda ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu sudah terbuat di dalam folder proch.hello. Gitu. Oke, itu perintahnya. Jadi langsung saja kita verifikasi apakah entry /proch.hello telah dibuat dengan perintah tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke perintah ls proch. Nah, kita tambahin ini. Grab hello. Jadi sudah ya, aman, sudah ada. Nah, untuk membaca pesan yang dihasilkan oleh modul, kita gunakan perintah cat yang sudah saya tampilkan beberapa kali tadi. Perintahnya itu cat. Kita masukkan folder proch-nya /proch/hello. Nah, jadi udah ya hello world-nya. Itu sudah saya jelaskan tadi di dalam codingan C tadi itu. Nah, kalau tampilnya hello world berarti itu berhasil, guys. Oke, sekarang kita hapus aja lagi modulnya yang barusan kita buat, yaitu modul hello. Nah, cara menghapusnya itu sama yang kayak simple tadi. Simple tadi ya. Sampil atau simple tadi. Itulah pokoknya. Perintahnya itu sudo rmmod hello. Nah, kalau udah, dia nggak bakal muncul warning apapun. Tapi kalau dia muncul warning apapun, berarti itu belum. Kalau misalkan ada kendala, silahkan tanya asdosnya. Asdos 1, silahkan tanya saya. Asdos 2, ya tergantung kelas kalian mana gitu. Oke? Lalu selanjutnya kita akan verifikasi bahwa entry /proch atau /hello itu telah dihapus. Nah, perintahnya sama kayak tadi. ls proch deep hello. Nah, kalau udah nggak muncul apa-apa berarti sudah kehapus. Tapi kalau masih muncul berarti itu belum kehapus. Oke, kesimpulannya itu ini mencakup pembuatan modul kernel, kompilasi, memuat ke dalam kernel, membaca dari /proch atau folder proch, dan kemudian menghapus modul dari kernel. Jadi jika kalian mengikuti setiap langkah dengan benar, kalian pasti akan berhasil menyelesaikan praktikum ini. Nah, selanjutnya setelah praktikum ini saya akan memberikan tugas pada kalian biar kalian lebih paham. Dan ini nih juga kalau misalkan saya jadi dosen mungkin saya nggak ribet-ribet ngasih tugas. Tapi ini emang dari bapak yang nyuruh kasih tugas dan soalnya juga bapak yang buat. Jadi silahkan dikerjakan. Batas waktu saya akan kasih waktu 1 mingguan, tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.